Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas tentang gunung berapi, pembentukan pegunungan, dan morfologi bumi. Namun sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Miftahul Jannah. Yang kedua, Nurfida Fajri Nuzula. Dan yang ketiga, Rafiatul Ulfa. Yang keempat, Eka Cahyaning Tias. Yang kelima, Vina Khofifah. Dan yang terakhir, Abidi Halim Aziz. Sebelum ke pembahasannya, saya minta tolong like, comment, dan subscribe channel ini supaya channel ini berkembang. Yuk kita simak penjelasannya tentang gunung berapi. Gunung berapi, gunung api merupakan nikahan dalam kerak bumi, tempat keluarnya cairan magma, gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Dan material yang diinfusikan ke permukaan bumi biasanya berbentuk kerucut terpancung. Sering kita ketahui bahwasanya gunung berapi ini identik dengan gunung meletus. Faktanya dari 1500 gunung berapi di seluruh dunia, ternyata jika dirata-ratakan, hampir setiap minggunya ada aja gunung berapi yang meletus. Tapi pertanyaannya, kenapa gunung berapi itu perlu meletus? Pendeknya, semua itu terjadi karena adanya tekanan dari bawah yang membuat gunung kemudian meletus. Tapi kenapa ada tekanan dari bawah? Tekanan dari bawah itu ada karena jauh di dalam isi perut bumi tersimpan sesuatu yang sangat panas. Nah, karena inti bumi itu panas banget, singkatnya panas itulah yang memberikan tekanan ke atas, yang kemudian membentuk gunung berapi, dan saat nggak bisa nahan tekanan lagi, maka gunung berapi akan meletus. Kekuatan yang dikeluarkan saat letusan pun nyatanya bisa sangat dahsyat. Contohnya letusan Gunung Krakatau yang terkenal sangat ganas. Tapi itu pun belum yang terbesar. Masih banyak gunung-gunung lain di dunia yang letusannya jauh lebih besar. Dimana fakta uniknya, beberapa yang terbesar ada di Indonesia. Dan mungkin akan jadi bahasan di episode lain selanjutnya. Nah, meskipun begitu, tapi ternyata nggak semua gunung berapi itu kayak Krakatau. Ada juga gunung lainnya yang bisa tetap stay cool waktu lelehan dari perut bumi keluar dari kawahnya, yang bahkan beberapanya bisa ditonton dengan santai. Perbedaan ini bisa ada karena beberapa faktor pemicu letusan gunung berapi. Makanya bentuk gunung berapi beda di Indonesia, beda juga di Hawaii. Tapi tetap aja, kayaknya pas ngeliat semburan magma keluar dari kawah gunung bikin kita merinding, takut kegoreng. Tapi tunggu dulu, percaya nggak percaya saat musibah terjadi bukan lahar panaslah yang membuat banyak orang mati, tapi justru semburan awan panas khas gunung berapi di Indonesia lah yang membunuh banyak orang saat musibah. Dengan kecepatan yang mendekati kecepatan suara dan suhu yang bisa mencapai 1000 derajat Celcius, pastinya nggak ada satu hal pun yang bisa selamat dari terjangannya. Setelah tahu bahayanya, jangan tetap nekat untuk ngelakuin hal yang aneh-aneh sama gunung berapi. Dan seperti biasa, terima kasih. Pernahkah kalian berpikir bagaimana suatu gunung api dapat terbentuk? Mari kita cari tahu bersama-sama. Planet kita Bumi mempunyai struktur lapisan tertentu, terdiri dari lapisan kerak bumi, lapisan terselubung, dan inti bumi. Pada lapisan kerak ini terjadi pergerakan yang kita sebut dengan teori tektonik lempeng. Lempeng bumi ini berbentuk patahan yang menjadikannya beberapa lempeng. Lempeng yang berada di lautan disebut dengan lempeng samudra, sedangkan lempeng yang berada di darat disebut lempeng benua. Masing-masing dari lempeng tersebut bergerak antara satu dengan yang lain, pergerakan relatif dengan kecepatan 5-10 cm setiap tahun. Ada 3 jenis pergerakan lempeng yang umum. Yang pertama, gerakan lempeng saling menjauhi atau disebut divergen. Yang kedua, gerakan lempeng saling mendekati atau konvergen. Yang ketiga, gerakan sejajar berlawanan arah atau transform. Pergerakan antar lempeng inilah yang kemudian menyebabkan adanya rekahan pada struktur lapisan tanah bumi. Rekahan tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh magma bertekanan tinggi yang terdapat di dalam bumi hasil dari pergerakan lempeng sebagai jalur untuk keluar. Hal ini sesuai dengan sifat magma untuk mencari tempat dengan bertekanan rendah. Setelah berjuta-juta tahun waktu, magma mencapai permukaan dan meletus mengeluarkan isinya. Magma yang keluar dari dalam bumi mengalami pembekuan dan menjadi batu-batuan beku. Tumpukan dari batu-batuan beku inilah yang menjadi penyusun dari sebuah gunung api. Untuk lebih jelasnya, kita ambil contoh di Indonesia.
Indonesia memiliki 3 buah lempeng, yaitu lempeng India Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kita lihat di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa terdapat banyak gunung di atasnya. Hal ini disebabkan pertemuan antara dua lempeng, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng India Australia. Lempeng Eurasia yang merupakan lempeng benua saling mendekati dengan lempeng India Australia yang merupakan lempeng samudra. Dikarenakan struktur lempeng samudera lebih lemah dibanding lempeng benua, mengakibatkan lempeng samudera menunjam ke bawah. Pertemuan kedua lempeng ini menyebabkan kondisi struktur tanah mengalami rekahan-rekahan. Magma yang terbentuk di dalam tanah akibat melelehnya batuan dalam tanah akibat pergerakan lempeng ini menekan melalui rekahan-rekahan tersebut. Magma tersebut terus mengalir hingga ke permukaan dan menjadikannya letusan. Magma yang telah keluar dan menjadi lava ini selanjutnya mengalami pembekuan menjadi batu-batuan beku. Batu-batuan beku inilah yang menjadi penyusun dari gunung berapi. Pada dasarnya permukaan bumi itu tidak rata. Hal ini disebabkan oleh dua tenaga pembentuk muka bumi. Dua tenaga pembentuk tersebut yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Untuk saat ini marilah kita bersama-sama mempelajari tentang tenaga endogen yang bersifat membentuk permukaan bumi. Contoh dari tenaga endogen yaitu terbentuknya gunung, perbukitan, plato atau dataran tinggi, dataran rendah, bukit, dan lembah. Tenaga endogen pada dasarnya dibagi menjadi 3, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan gempa bumi atau seisme. Marilah kita pelajari secara lebih lanjut, yaitu tektonisme. Apakah kalian tahu apa pengertian dari tektonisme? Tektonisme adalah suatu proses di dalam bumi yang terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada lempengan tanah di dalam perut bumi. Contoh dari tektonisme yaitu adanya horst, graben, lipatan rebahan, lipatan menggantung, lipatan miring lebih dahulu, lipatan menggantung, dan lipatan inklinal. Sedangkan vulkanisme, apa pengertian dari vulkanisme? Yaitu semua yang berkaitan dengan aktivitas magma di dalam bumi. Vulkanisme menurut letusannya dibagi menjadi 2, yaitu letusan secara efusif, letusan yang tidak terlalu besar, dan letusan secara eksplosif, letusan yang sangat besar yang bisa menyebabkan sebagian puncak dari gunung tersebut hilang. Dan berdasarkan tipe gunungnya dibagi menjadi 3, yaitu gunung api strato atau kerucut, tipe maar, dan perisai atau tameng.